Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Bersama jemaat kami mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga Timisela Patinama Harman atas meninggalnya almarhum Wilhelmus Timisela. Kiranya keluarga yang berduka diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi duka cita ini. Kami berharap Bapak Ibu warga jemaat sekalian tetap merasa nyaman beribadah dalam setiap kebaktian meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Jemaat sekalian, berikut kami sampaikan informasi pelayanan. Menindaklanjuti surat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM kepada seluruh klasis dan jemaat di wilayah Maluku dan Maluku Utara, maka seluruh kesiapan Natal akan disampaikan sebagai berikut. Seluruh kebaktian Hari Besar Gerejawi di tahun ini kita laksanakan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu seluruh jemaat diharapkan mentaati protokol kesehatan. Tim Tagana di masing-masing jemaat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penjagaan di rumah-rumah ibadah. Kami menginformasikan kepada jemaat sekalian bahwa dengan tetap mentaati protokol kesehatan dan tema perayaan Natal tahun 2021, diharapkan kepada seluruh majelis jemaat dan seluruh pendeta, bahkan seluruh umat, agar tidak melakukan open house, tetap menjaga relasi dengan semua umat, dan berbela rasa dengan semua orang yang susah dan sengsara akibat bencana alam dan non-alam yang terjadi. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian peraliran menyongsong perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2021. Dalam rangka pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap membangun sinergitas bersama TNI Polri dalam pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2021. Kami tetap mengarahkan semua jemaat agar tetap mematuhi himbauan pemerintah dan kepolisian daerah Maluku tentang Kamtipmas di wilayah Maluku menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepada semua orang tua dihimbau untuk tetap mengawasi setiap anak, terlebih pemuda, agar tetap berada di rumah, mengikuti kebaktian keluarga di rumah maupun di gereja, tidak mengkonsumsi minuman keras, membunyikan petasan pada jam pergumulan, serta tidak melakukan konvoi dan sebagainya yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam jemaat dan masyarakat. Mencermati perubahan iklim yang berdampak cuaca yang buruk, disertai dengan tingginya gelombang pasang tinggi, maka Majelis Jemaat mengimbau kepada semua jemaat agar tetap waspada. Bagi jemaat yang memiliki alat tangkap ikan yang berada di areal pantai, agar segera diamankan, serta jemaat yang tinggal di sekitar wilayah rawan banjir, agar membersihkan selokan, parit dan tempat genangan hujan, maupun limbah rumah tangga dan industri. Marilah kita semua berdoa bagi keselamatan umat dan alam ciptaan terhadap ancaman banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya yang hampir terjadi di setiap wilayah sebagai wujud solidaritas terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 26 orang anak Tuhan pada tanggal 26 Desember 2021. Masing-masing Destensi Melinda Immanuel, asal unit Sion 3, nama orang tua Obaja Imlablah dan Ibu Clementina Raharusun. 4. Alustia Aquina, asal Immanuel 1, nama orang tua Martin Christian Goin, Neni Batkormbawa. 5. Aurela Feodora Immanuel 1, orang tua David Batkormbawa dan Ibu Dolphin Matakur.
6. Lenora Agustian, asal unit Immanuel 1, nama orang tua Ferdinand Roragabar dan Ibu Niken Sevta. 7. Breldi, asal unit Immanuel 1, orang tua Hermanus Botmir dan Ibu Rosalina Akakib. 8. Lucie Josina, asal unit Immanuel 1, nama orang tua Elisa Filimditi, Ibu Lucy Akakib. 9. Juansel Almendo, asal unit Immanuel 1, orang tua Oscar Masela dan Ibu Cena Labok. Jack Bastian Immanuel 1, nama orang tua Oscar Masela, Ibu Cena Labok. 11. Irawati Margarita Waode Immanuel 1, nama orang tua Ibrahim dan Ibu Sumiati. 12. Glea Marta Bianda Immanuel 1, nama orang tua Otniel Evot Marlai dan Ibu Novita Han Kubela. 13. Alfariani Seren, asal unit Peniel 3, nama orang tua Adam Epepa Friskila Romera. 14. Immanuel Surya Pratama. 15. Rudolf Elisa, asal unit Peniel 3, nama orang tua Adam Epepa dan Ibu Friskila Romera. 16. Rafael Morten. 17. Revalia Elesia, asal unit Sion 1, nama orang tua Nehemia Tumiati dan Ibu Carolina Miru. 18. Asael Elti Noela, asal unit Talkom 1, nama orang tua Martinus Pesolima dan Ibu Salomina Leonupun. 19. Osil Nomensen. 20. Junet Asalia. 21. Vialandri Amel, asal unit Talkom 2, nama orang tua Brian Olmen Slatulola dan Ibu Yanti Susana Koupun. 22. William Sandri Tuhusula. 23. Cherslin Gladys Tuhusula, asal unit Sion 3, nama orang tua Novendri Tuhusula dan Ibu Oktovina Jelausian. 24. Besaliel Immanuel, asal unit Peniel 3, orang tua Andre Borola, Ibu Alicia Iwamoni. Dafar Kerper, Peniel 3, nama orang tua Andre Borola dan Ibu Alicia Iwamoni. 26. Kimri Gloria Ulorloh, asal unit Sion 2, orang tua Cornelis Ulorloh dan Ibu Konstantina Eirumkui. Marilah jemaat kita berdoa bagi pelaksanaan sakramen dimaksud. Jemaat, berikut kami sampaikan pesan Natal Gereja Protestan Maluku tahun 2021. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2021. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk basudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus ini, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara sambil bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus memelihara hidup kita, menyediakan dan mencukupkan tiap keperluan, dan menyanggupkan jemaat melewati tantangan dan kesulitan hidup. Kepada saudara-saudara di Pulau Damer, kami terus mengingat saudara-saudara dalam doa kami, dan kami yakin saudara-saudara telah dimampukan Tuhan untuk melewati semua situasi ini sambil memelihara kesatuan tubuh Kristus yang saling melayani dan menopang. Kami akan tetap menopang saudara-saudara sebagai wujud kasih kami kepada Kristus. Kami yakin bahwa kasih Tuhan akan tetap bersama jemaat dan mengokohkan iman jemaat, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita
dan kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, Natal mengingatkan kita akan cinta kasih Allah melalui Kristus yang menjadi manusia supaya kita tidak binasa karena dosa. Natal meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri, sebab Allah yang pengasih itu bersama kita dan berjanji menyertai kita. Kedatangannya dalam peristiwa Natal menggenapkan janji penyertaannya bagi kita. Sebab itu, yakinlah janji penyertaannya di tiap-tiap hari hidup dan di tiap tantangan hidup yang dihadapi, termasuk dalam situasi kebencanaan apapun, baik alam maupun pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan Natal masih dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir. 2 tahun ini jutaan orang meninggal dan lainnya harus bertarung nyawa di ruang-ruang isolasi. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa sebagai manusia kita terbatas dan rapuh. Semua ini membelajarkan kita untuk rendah hati dan bersandar selalu pada Tuhan Pencipta yang tak terbatas. Melalui peristiwa Natal, Allah sendiri menunjukkan kerendahan hatinya. Ia turun dari keagungan dan kebesarannya untuk berjumpa dengan manusia dan mengerjakan keselamatan kepada manusia dan dunia. Olehnya, kita diajak merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Matius 1 ayat 18-25. Belajar dari kerendahan hati Allah untuk menjadi manusia. Juga belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria yang memberi diri dipakai Allah dalam karya penyelamatan bagi dunia dan kesetiaan mereka menjalankan amanat Tuhan. Kami pesankan kepada saudara-saudara pesan Natal sebagai berikut. Hiduplah dengan rendah hati seorang akan yang lain. Nyatakanlah itu melalui sikap rela menjadi hamba yang melayani, seperti halnya Tuhan yang turun dari singgasananya melalui peristiwa Natal untuk menyelamatkan. Usahakanlah agar kita menjadi pribadi yang rela turun menjumpai sesama, menjadi pelayan satu terhadap yang lain, juga terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Kebesaran kita bukan pada kedudukan, pangkat, dan jabatan, tetapi pada kesetiaan kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tunaikanlah setiap panggilan itu dengan setia. Lakukanlah dengan sepenuh hati sebagai bentuk cinta kepada Tuhan dan sesama. Atas kesetiaan mengerjakan tugas panggilan itu, yakinlah Tuhan menyertai dan bersama saudara-saudara, sebab setiap hamba menerima berkat yang menjadi bagiannya. Natal adalah momentum perayaan kesetiaan suami istri dan kerendahan hati orang tua menerima dan melayani anak. Sebab itu, setialah pada janji yang telah diikatkan di antara setiap suami istri beriman. Sebab karena ketidaksetiaan, banyak keluarga beriman mengalami keretakan. Jadikanlah momentum Natal momentum untuk meneguhkan janji setia suami istri beriman, seperti halnya Yusuf dan Maria, yang meneguhkan kesetiaan mereka untuk mengerjakan karya penyelamatan Allah atas kehidupan. Natal tahun ini kita rayakan masih diliputi berbagai keprihatinan. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, gempa bumi yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di tanah timur, Jawa, dan Pulau Damer. Juga nestapa saudara-saudara kita di tanah Papua. Kerusakan alam masih terus terjadi dan mendatangkan bencana banjir, tanah longsor,
dan beragam dampak serius lainnya. Ada pula para pelayan dan warga jemaat yang berjuang melawan sakit yang dideritanya, dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Melalui Natal, Allah mengajak kita untuk terlibat dalam karya pembebasan dan karya selamatnya. Karena itu, kuatkanlah seorang dengan yang lain, topanglah saudara-saudara kita, bantulah yang berkekurangan, rawatlah yang sakit, agar kasih Allah dan karyanya nyata melalui kepedulian dan pelayanan kita. Inilah saatnya kita merayakan kasih Allah yang merendahkan dirinya dan dengan setia mengerjakan dalam kita pembebasan dan penyelamatan atas dosa. Karena itu, isilah perayaan kita dengan aktivitas dan pelayanan yang membebaskan dan menyelamatkan sesama dan alam ciptaan. Hindarkan diri dari aktivitas yang menyimpang dari hakikat Natal yang sesungguhnya, yang diwarnai pemborosan, pesta pora, dan mabuk-mabukan. Nyatakan dan ekspresikan sukacita iman Natal dengan berbagi kasih dengan sesama dan keluarga. Selamat merayakan Natal Kristus. Sukacita dan damai Natal menyertai saudara-saudara. Kita percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan menuntun kita mengakhiri tahun ini dan membawa kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022, penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Kami menginformasikan kepada jemaat bahwa pengelolaan kebaktian Natal 25 Desember 2021 dapat diatur sebagai berikut. Sabtu 25 Desember 2021, kebaktian jam 7 pagi di Gereja Sumberkasih peserta kebaktian Sektor Talita Kumi dan Sektor Sion. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Sumberkasih peserta kebaktian Sektor Immanuel dan Sektor Peniel. Dimohon perhatian untuk jemaat agar selama kebaktian berlangsung tetap menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah sembarangan, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Kebaktian persiapan Natal saat ini diatur sebagai berikut. Jam 4 sore, kebaktian anak sekolah minggu, pelayan firman Pendeta F. Watimena. Jam 6, persiapan Natal dewasa di Gereja Sementara, Pendeta Nyonya JK Tutupari, di Gereja Sumberkasih, Pendeta F. Watimena. Jam 8 malam, persiapan Natal dewasa di Gereja Sementara Pendeta F. Watimena, di Gereja Sumberkasih, Pendeta Nyonya JK Tutupari. Setelah lonceng dibunyikan 3 kali, jemaat berdiri menyambut prosesi para pelayan memasuki ruang kebaktian dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 109, bait 1 dan 2, Hai Mari Berhimpun. Demikianlah informasi pelayanan jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 24 Desember 2021, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.